Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Public Expose Live merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan koneksi internet yang makin terjangkau, menjadikan investor semakin mudah mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan tercatat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan tercatat, hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, termasuk juga likuiditas transaksi di bursa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagine life surrounded by energy, where there's access to unlimited potential. Energy to build your life, enriching your days, filling your days with warmth and with care. Energy is always moving, taking us to places, showing us wonders of life, enriching people's lives, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life. For us to reach new heights, work hand in hand together against the odds. Solving problems and improving lives, to realize our dream and expand our horizon. Energy illuminates you, uniting us in peace, giving us light in our nights. Energy inspires you to share with your loved ones. Energy is essential to our lives. People need efficient access to sufficient energy. Adaro promises to provide accessible energy to Indonesia through careful research and planning, with reliable resources and innovative technology, working together in harmony. Showing effort and motivation to achieve results relentlessly. Distributing energy throughout the land against all terrain. Crossing the ocean. Challenging the odds. Conquering the horizon to deliver the energy, working day and night.
to ensure progress and maintain quality, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia, giving foundation to people's lives, improving health and care, rewarding people with precious moments, creating differences, opening access to the world for us to celebrate life in possibilities, warmth, and love. Adaro. Energy for change. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Adaro Energi Tbk. Sebagai informasi, PT Adaro Energi Tbk yang bergerak di bidang usaha utama pertambangan batubara telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kode perdagangan ADRO di sektor tambang. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita semua manajemen perseroan. Yang terhormat Bapak Chia Aho, Direktur PT Adaro Energi Tbk. Terima kasih Ibu Mira. Selamat siang Ibu-ibu dan Bapak semuanya. Salam bertemu lagi. Selamat siang Pak Chia. Kemudian Bapak Lilukman, Chief Financial Officer PT Adaro Energi Tbk. Terima kasih Bu Mira. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kembali Pak Lilukman. Selanjutnya Bapak Henry Tan, Direktur PT Adaro Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sehat dan salam sejahtera buat para pelaku pasar modal Indonesia. Selanjutnya Bapak Dharma Joyonegoro, Presiden Direktur PT Adaro Power. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Pak. Dan Bapak Mahardika Putranto, Head of Corporate Secretary and Investor Relations Division PT Adaro Energi Tbk. Terima kasih Mbak Mira, selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih kembali Pak. Acara ini akan dipandu oleh saya, Mira Wulandari, sebagai moderator. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, dan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab kemudian. Baiklah, acara selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Mahardika Putranto. Kepada Pak Diki kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Mira. Ini mudah-mudahan suara saya dapat terdengar jelas ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu, para investor dan analis pasar modal Indonesia yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada siang ini kami berkesempatan untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian secara virtual dalam acara Public Expose Live 2021. Terima kasih juga kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi dan juga public expose pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mahardika Putranto. Saya Kepala Divisi Corporate Secretary dan Investor Relations PT Adaro Energi Tbk. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kinerja operasional dan keuangan PT Adaro Energi Tbk hingga semester pertama tahun 2021. Kemudian kami juga akan sampaikan prospek pertumbuhan, perkembangan terkini perusahaan, dan juga perkembangan terakhir industri batubara. Nah, untuk materi presentasi yang kami tampilkan di sini dapat diunduh di link yang telah diberikan oleh Bursa Efek ya sebagai referensi
nanti bagi Bapak dan Ibu sekalian. Next slide. Next slide. Ya, jadi kami akan mengawali paparan hari ini dengan menyajikan beberapa pertanyaan penting yang paling sering kami terima ya dan ditanyakan oleh investor serta juga analis, antara lain terkait dengan fundamental dan juga pergerakan harga batubara, strategi perusahaan, progres dari proyek-proyek yang ada saat ini, serta kinerja terakhir perseroan ya. Kemudian next slide. Nah, di slide ini kami ingin menekankan kembali ya bahwa sektor batubara adalah sektor yang siklikal. Kita lihat bahwa pergerakan harga batubara dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan siklus industri batubara yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi, politik, dan juga kebijakan pemerintah. Tahun lalu, seperti Bapak dan Ibu ketahui, tentunya merupakan tahun yang penuh tantangan bagi sektor batubara ya. Jadi bisa dilihat tahun lalu seluruh harga acuan batubara itu mengalami pelemahan akibat melemahnya tingkat permintaan karena ekonomi global yang melambat serta berkurangnya aktivitas usaha dan industri karena pandemi COVID-19. Nah, di akhir tahun 2020 ini terlihat harga mulai membaik karena pada saat itu memang banyak negara yang kegiatan ekonominya sudah mulai bergerak kembali. Selain itu ada dampak dari faktor cuaca juga, musim dingin ketika itu memang sangat dingin ya dari yang diantisipasi sebelumnya dan sangat mendorong konsumsi listrik seperti misalnya untuk penggunaan pemanas atau heater. Kemudian sementara pasokan batu bara juga cukup terbatas, baik di pasar domestik di China maupun di pasar Sibon. Kemudian next slide. Nah ini kami akan coba bahas dan menyampaikan informasi kondisi pasar yang terjadi saat ini. Pasar batu bara memang saat ini cukup positif ya, bahkan sangat positif. Kami melihat tingkat permintaan ini sejak awal tahun terus tinggi karena pemulihan ekonomi. Selain itu di kuartal kedua ini juga ada summer restocking untuk persiapan menghadapi musim panas. Selain itu juga adanya kenaikan harga gas serta masih lemahnya produksi listrik dari PLTA atau hydro, ini memang telah menjadi penopang harga yang cukup signifikan. Tentunya China masih menjadi driver pasar batubara ya. Jadi saat ini tingkat permintaan dari China sangat tinggi, namun pasokan batubara domestik di China masih belum optimal karena memang banyak atau adanya inspeksi yang dilakukan pemerintah China terkait dengan keselamatan kerja. Nah, hal ini berdampak negatif pada tingkat inventory di tambang dan juga di pelabuhan, sehingga mendorong harga batubara domestik di China ke level yang sangat tinggi, jauh di atas target green zone mereka. Nah, untuk mengisi gap ini, China melakukan peningkatan impor. Saat ini memang karena adanya larangan tidak resmi dari China untuk tidak mengimpor batubara Australia, China meningkatkan impor dari negara-negara lain, antara lain dari Indonesia. Nah, hal ini berdampak sangat positif pada harga batubara kalori rendah di Indonesia ya. Kemudian untuk tingkat permintaan dari India, kita lihat cukup mix. Pertumbuhan tingkat permintaan di India memang sempat terganggu oleh adanya outbreak COVID-19 yang terjadi di kuartal kedua tahun ini. Tapi overall kita melihat prospek India masih cukup baik dan masih ada peluang untuk bertumbuh. Sementara di negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, kita melihat konsumsi batubara masih cukup baik. Di Jepang kita melihat inventory level saat ini juga masih rendah karena tingginya konsumsi batubara di musim panas ini. Di Asia Tenggara, kita lihat tingkat permintaan cukup baik, didorong oleh tingkat permintaan dari Filipina antara lain.
kita juga melihat permintaan batu bara dari Vietnam ini juga sudah mulai membaik kembali karena produksi listrik dari PLTA memang agak berkurang. Kemudian tingkat permintaan global yang tinggi ini memang tidak diimbangi oleh tingkat pasokan gitu. Jadi respons dari supply itu masih lemah gitu sejauh ini. Dan negara-negara supplier atau pemasok utama seperti Indonesia dan Australia ini masih kesulitan untuk meningkatkan produksi sejauh ini. Di Indonesia kita lihat memang keadaan cuaca yang kurang mendukung ya hingga saat ini karena musim hujan yang berkepanjangan dan juga keterbatasan pasokan alat berat dan lain-lain. Kemudian sementara di Australia kita lihat juga ada masalah logistik seperti keterbatasan kapasitas di pelabuhan, yang mana ini akan membatasi output juga dari Australia. Kemudian di Kolombia juga kita lihat supply juga mengalami pelemahan ya. Jadi memang kalau kita lihat di semester pertama tahun 2021 pertumbuhan produksi batu bara hanya memang berasal dari Amerika Serikat dan Rusia ya. Sementara untuk kedepannya kita lihat China kelihatannya sudah mulai berencana untuk mencoba menambah kapasitas produksi sekitar 100 juta ton per annum ya ke depannya gitu. Dan memang kalau kita lihat di kuartal kedua kenaikan harganya masih terus terjadi ya sampai bulan Agustus, bahkan sampai saat ini begitu ya. Harga batu bara Australia yang 6.000 NAR juga sudah melewati $170. Kemudian harga batu bara Indonesia kalau kita lihat yang 4.200 ini sudah di atas $70 dan yang 5.000 juga sudah melewati angka $100. Nah, sementara kalau kita lihat ke depan secara jangka pendek, ini periode musim dingin akan segera tiba ya, di mana biasanya nanti juga akan ada kenaikan tingkat permintaan kembali untuk kebutuhan winter restocking. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini memang kalau kita lihat pasar batubara termal secara global itu ada di kisaran 1 miliar ton per tahun ya. Kami juga menyadari bahwa hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan target-target untuk mencapai carbon neutrality di masa yang akan datang, ini mungkin saja bisa berpengaruh pada tingkat permintaan batu bara ke depannya ya dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat di China, memang sudah ada beberapa kebijakan pemerintah terkait dekarbonisasi misalnya, yang bisa mungkin nanti meningkatkan peran gas dan juga renewables dalam pembangkitan listrik. Tapi di China juga pada saat yang sama terus mengembangkan teknologi carbon offsetting ya, yang tentunya nanti akan dapat memitigasi dampak dari penggunaan PLTU batubara gitu. Dan kalau kita lihat kebutuhan energi jangka panjang di China, ini batubara akan tetap dibutuhkan dan akan terus menjadi base load yang penting di sana. Nah, sementara permintaan di Asia Tenggara sendiri, ini menurut kami akan terus mengalami peningkatan, di mana Filipina mungkin akan jadi salah satu pendorong juga, karena cukup banyak PLTU yang saat ini dalam tahap konstruksi, sehingga tingkat permintaan di masa yang akan datang akan cukup solid. Selain itu, Vietnam juga kita lihat masih akan bergantung pada batu bara impor ya. Saat ini Vietnam masih mengalami keterbatasan pasokan listrik, sehingga rencana untuk menambah PLTU masih terus dilakukan. Sepengetahuan kami paling tidak ada sekitar 7 gigawatt PLTU baru yang akan beroperasi di Vietnam hingga tahun 2025. Kemudian permintaan impor thermal coal dari India juga kami perkirakan masih akan terus meningkat ya. Kami melihat India sampai saat ini juga masih mengalami masalah pada logistik, sehingga output dan produksi batubara domestik di India juga masih terbatas. Kemudian juga kualitas dari batubara di India ini yang memang kurang baik ya, dengan kadar abu sampai dengan 40% gitu. Sedangkan washing plants yang ada di sana juga kurang cukup atau kurang memadai saat ini. Oleh karena itu kami melihat
batu bara impor akan tetap memiliki peranan penting ya di India. Kemudian next slide. Oke, ini kalau kita lihat di slide pasar batubara metalurgi ya, kita melihat cukup solid. Tentunya untuk batubara metalurgi ini faktor pendorong utama adalah tingkat produksi dan permintaan baja secara global gitu. Dan batubara metalurgi atau sering yang kita sebut batubara kokas atau hard coking coal ini juga merupakan komponen utama dalam produksi baja yang hingga saat ini belum tergantikan begitu. Dan Adaro saat ini kita memiliki 2 aset batubara metalurgi ya, yang pertama di Kalimantan Tengah dan satu lagi di Australia. Dan negara-negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, dan juga beberapa negara Eropa saat ini memang merupakan importir batubara terbesar di dunia. Untuk kedepannya, kami melihat konsumsi dan produksi batubara kokas masih akan terus meningkat ya, di mana nanti kedepannya negara-negara berkembang akan juga menjadi pendorong utama permintaan baja ya, seiring dengan peningkatan populasi dan juga nanti ke depannya diharapkan intensitas penggunaan baja yang masih akan terus naik. Nah, sementara kalau dari sisi pasokan kita lihat sumber daya batu bara kokas ini juga masih terbatas ya. Jadi kalau kita lihat di slide di sini IHS Markit tahun ini memperkirakan bahwa total impor hard coking coal secara global diperkirakan akan mencapai 360 juta ton, dan ini akan terus tumbuh menjadi sekitar 400 juta ton di tahun 2030 gitu. Kemudian next slide. Oke, kembali ya, menurut kami peran batu bara di wilayah Asia ini masih akan terus dominan, terutama untuk pembangkit listrik dan mungkin juga untuk beberapa industri lain. Kalau kita lihat memang secara global ini keseluruhan kapasitas terpasang saat ini untuk PLTU ada sekitar 2.000 gigawatt dan sekitar 30%-nya ini masih berumur kurang dari 10 tahun. Dan kemudian juga ada sekitar 185 gigawatt tambahan PLTU di seluruh dunia saat ini masih dalam tahap konstruksi, di mana kita lihat memang porsi terbesar ada di China dan juga di India. Nah, sementara di Indonesia sendiri, seperti kita tahu saat ini ada sekitar 37 gigawatt kapasitas PLTU yang terpasang, dan kapasitas ini juga nanti akan bertambah ya, karena pada saat ini memang ada sekitar kurang lebih 15 gigawatt yang masih dalam tahap konstruksi dan juga prekonstruksi begitu. Jadi kalau kita lihat dari fakta-fakta tersebut, ini memperlihatkan bahwa tingkat batu bara atau tingkat permintaan batu bara ini sebenarnya masih tetap akan solid ya, terutama di wilayah Asia. Dan dengan kebutuhan listrik dan baja yang akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ini kami percaya bahwa tingkat permintaan akan batu bara ini akan terus solid, dan batu bara masih akan mendominasi bauran energi sebagian besar negara-negara di Asia. Next. Nah, jadi dari keadaan fundamental tadi yang kami sampaikan, ini mungkin kita akan melihat kembali bagaimana nih pengaruhnya terhadap Adaro saat ini, begitu ya. Jadi kita bisa mulai dari kinerja operasional dan keuangan Adaro ya. Mungkin next slide. Nah, seperti dilihat di slide ini, posisi keuangan kami dalam beberapa tahun terakhir cukup kuat. Kemudian juga di grafik yang bawah ini bisa dilihat dalam 3 dekade ya, histori volume produksi kami ini cukup solid, dan seperti Bapak dan Ibu tahu, tahun-tahun ini target produksi kami adalah sebesar 52-54 juta ton. Kemudian next slide. Nah, di pasar batu bara ya, kami ini merupakan price taker ya, jadi penting sekali bagi kami untuk menjaga cash cost kami atau biaya kas kami gitu. Jadi hal yang kami bisa kontrol tentunya kami akan usahakan untuk bisa kontrol begitu. Dan keunggulan kami dalam efisiensi biaya
ini merupakan kunci dari kinerja kami begitu. Nah, kalau dilihat di slide, memang dari cash cost kita itu biaya penambangan dan biaya bahan bakar itu adalah komponen terbesar. Untuk itu kami juga berupaya untuk dapat mengurangi penggunaan bahan bakar diesel ya dalam kegiatan operasional, antara lain salah satunya dengan menggunakan listrik dari panel surya gitu. Kemudian untuk next slide. Oke, jadi di slide ini kami akan kembali memberikan highlight ya atas kinerja operasional dan financial kami. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, musim hujan yang berkepanjangan di wilayah operasional ya hingga kuartal kedua tahun ini memang menyebabkan aktivitas operasional menjadi kurang optimal. Jadi pada semester pertama tahun ini kami mencatatkan total produksi batu bara sebesar 26,49 juta ton, ini turun 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penjualan batu bara juga turun sedikit 5% menjadi 25,78 juta ton. Tapi kalau kita lihat dari pemindahan lapisan penutup ya atau overburden removal ini naik 12% menjadi sebesar 115 juta BCM. Sehingga pencapaian strip ratio di semester pertama tahun 2021 adalah di sebesar 4,35 kali. Untuk operational EBITDA ini kami mencatatkan sebesar 635 juta US dollar, naik 37%. Ini seiring dengan kenaikan harga batu bara. Margin EBITDA operasional juga tetap kuat ya, di sini di sekitar 40%. Kontribusi dari bisnis non batu bara terhadap EBITDA juga tetap solid. Sementara kalau Bapak Ibu lihat core earnings kami juga menguat cukup baik ya, 45% menjadi 330 juta US dollar. Ini menunjukkan quality of earnings kami yang sangat baik dan juga kinerja dari core bisnis kami yang cukup kuat. Dan posisi keuangan kami di semester pertama tahun ini juga tetap sehat dengan kas sebesar 1,2 miliar dolar. Secara total likuiditas yang kami miliki adalah sebesar 2,6 miliar US dollar. Kemudian rasio utang bersih terhadap ekuitas ini sangat baik ya, 0,08 kali. Kemudian rasio utang bersih terhadap EBITDA operasional 12 bulan terakhir juga tetap di posisi yang cukup solid di 0,29 kali. Next slide. Nah, oke. Jadi di beberapa slide ke depan ini kami akan sampaikan kembali profil dari Adaro Energi mungkin ya. Next slide. Jadi Adaro Energi ini kami adalah perusahaan pertambangan batubara dan energi terintegrasi, dan memang walaupun batubara merupakan bisnis utama perusahaan, kami juga memiliki 7 pilar bisnis lainnya ya yang menjalankan bisnis non pertambangan batubara. Gitu. Jadi kami saat ini mengoperasikan 8 pilar bisnis. Ada Adaro Mining, Adaro Services, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation gitu. Nah, pilar-pilar ini akan memberikan kesempatan bagi Adaro untuk memanfaatkan momentum yang positif serta peluang-peluang yang ada, baik dalam bisnis batubara maupun yang non batubara gitu. Kemudian juga untuk menciptakan nilai maksimal, kami juga akan terus meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai pasokan batubara. Kami juga melakukan diversifikasi produk dan lokasi cadangan batubara ya. Jadi portofolio produk batubara kami saat ini cukup lengkap. Ini yang mencakup dari batubara thermal dengan kadar kalori rendah, sedang hingga hard coking coal gitu. Dan kembali kontribusi dari bisnis non pertambangan batubara seperti dari jasa pertambangan, logistik, ketenaga listrikan, dan bisnis lain seperti pengolahan air bersih ini akan terus kami tingkatkan gitu ya.
dan bisnis-bisnis ini akan tentunya memberikan perlindungan bagi profitability Adaro dalam menghadapi fluktuasi harga batubara. Next slide. Nah, jadi seperti terlihat di slide ya, jadi ini ada Adaro Mining, Adaro Services, Logistik, dan Power. Ini merupakan 4 pilar bisnis utama kami. Jadi kami memiliki bisnis model yang terpadu ya di sepanjang sektor batubara, energi, utility, dan juga infrastruktur pendukung gitu. Dan model bisnis ini seperti yang tadi saya sampaikan memungkinkan kami untuk bisa lebih efisien sekaligus membuka peluang usaha di seluruh pilar bisnis. Jadi anak-anak usaha atau anak-anak usaha perseroan di keempat pilar utama ini terlibat dalam setiap bagian rantai pasokan batubara, sehingga kami memiliki kendali terhadap biaya dan juga dapat menawarkan pasokan batubara yang reliable kepada para pelanggan kami, gitu ya. Dan model bisnis kami ini yang terintegrasi memang telah terbukti begitu ya, tangguh dalam kondisi pasar yang sulit sekalipun, karena kami memiliki pengendalian yang cukup baik atas biaya dan risiko. Next slide. Oke, next slide. Oke, jadi di slide ini bisa terlihat ya lokasi tambang Adaro yang tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan juga di Australia. Ini kalau dilihat nomor 1 adalah tambang utama kami, Adaro Indonesia. Selain itu kami juga memproduksi batu bara thermal dari tambang nomor 2 yaitu Balangan, dan nomor 4 yaitu MIP di Sumatera Selatan. Kemudian produksi batu bara kokas berasal dari tambang nomor 3 Adaro Met Coal, dan nomor 7 Kestrel di Australia. Next slide. Oke, jadi dalam slide ini kami ingin menyampaikan bahwa kami memiliki basis pelanggan yang kuat. Memang karena kami langsung berhubungan dengan end user ya, begitu. Dan mayoritas pelanggan kami adalah pembangkit listrik besar dan telah menjadi pelanggan kami lebih dari 10 tahun begitu. Dan penjualan batubara kami didominasi oleh negara-negara di wilayah Asia. Jadi Asia Tenggara termasuk Indonesia ini menjadi pasar terbesar bagi Adaro. Dan salah satu alasan Adaro menjadi mitra yang andal bagi para pelanggan adalah karena kami dapat menjamin pengiriman produk batubara itu tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, gitu. Dan selain itu, yang paling penting juga ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh batubara kami, gitu ya. Ini juga merupakan keunggulan dari produk kami, yaitu kandungan kadar polutan yang sangat rendah, gitu ya. Jadi batubara thermal yang kami produksi ini memang memiliki kandungan polutan yang sangat rendah. Merek dagangnya adalah Enviro dengan nilai kalori antara 4.000 sampai 5.000 kcal ya. Jadi kadar polutan Enviro ini termasuk yang paling rendah di antara batu bara lain di pasar seaborne. Nah, ini tentunya memberikan nilai tambah bagi kami, terutama ini ya kepada negara-negara pengimpor yang memiliki batasan emisi yang ketat begitu. Jadi bahkan beberapa negara ini sudah mulai membatasi kadar sulfur dalam batu bara yang dapat digunakan dalam PLTU. Oleh karena itu, kami percaya bahwa nanti hal ini akan semakin umum diterapkan dan ini menjadi peluang positif bagi Adaro. Next slide. Next. Jadi kembali pilar non batubara akan terus memberikan kontribusi yang stabil dan konsisten. Kami akan terus mengembangkan pilar non batubara seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga akan memberikan return yang stabil dan juga melindungi performance perusahaan dan juga menjadi kontributor penting ya terhadap penciptaan nilai jangka panjang gitu atau value creation.
Next slide. Oke, next slide. Oke, jadi kami melalui Adaro Power ini memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap peningkatan pengembangan listrik di Indonesia. Pilar Adaro Power dapat memberikan pasar captive tentunya untuk batu bara sehingga dapat menjamin arus pendapatan yang stabil dan return yang baik juga. Selain itu, bisnis pembangkit listrik juga meminimalkan dampak volatilitas sektor batu bara yang cyclical begitu ya. Jadi kalau dilihat di slide di sini, pembangkit listrik dari Adaro Power ini mencatatkan kinerja yang solid di kuartal kedua tahun 2021. PT Makmur Sejahtera Wisesa atau MSW ini mencapai target atau mencapai rata-rata faktor ketersediaan atau availability factors actual itu 99,7%. Kemudian juga di semester pertama tahun ini availability factor dari PT Tanjung Power Indonesia ini mencapai 91,5%. Sementara untuk progres kegiatan konstruksi di PT Bimasena Power Indonesia ini telah mencapai 95,6%. Kemudian PT Adaro Power ini juga melanjutkan rencana peningkatan kapasitas solar PV di terminal khusus batubara Kelanis untuk bisa dinaikkan ya dari 130 kWp sampai 597 kWp. Next slide. Nah, bisnis non batubara lain yang sedang digarap juga oleh Adaro adalah pengelolaan air. Jadi Adaro Water melalui anak-anak perusahaannya ini telah membangun keahlian maupun juga pengetahuan ya mengenai pengolahan air sampai memenuhi standar air bersih yang dapat dipasok ke PDAM. Jadi saat ini Adaro Water sedang dalam proses untuk mencapai keunggulan operasional melalui perbaikan berkelanjutan di anak perusahaannya. Jadi dari sisi pengembangan bisnis, ini juga Adaro Water terus aktif ya mencari proyek-proyek baru. Nah kemudian next slide. Nah jadi di beberapa slide ke depan ini kami akan sampaikan juga ya komitmen kami pada program berkelanjutan, Green Initiative kami, serta juga usaha-usaha kami dalam mengurangi dampak operasional pada lingkungan. Next slide. Jadi dalam mencapai visi yang menjadi grup pertambangan dan energi yang terkemuka di Indonesia, ini penting bagi kami untuk menyeimbangkan aspek people, planet, dan profit, gitu ya, dalam kami menjalankan bisnis. Karena kami yakin bahwa program berkelanjutan yang baik ini mendukung ya penciptaan nilai dalam jangka panjang. Next slide. Jadi, mohon maaf Pak Diki, apakah kemungkinan bisa dipercepat karena waktunya terbatas, masih ada sesi Q&A. Dan hasil dari di slide ini hasil dari yang kami sudah lakukan ya, dilihat dari environmental performance yang kami capai, seperti penurunan konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Gitu. Next slide. Dan juga ini melalui pilar Adaro Land, ini kami mengembangkan kawasan hutan untuk restorasi ekosistem dan penyerapan karbon. Nanti di sini juga akan juga dikembangkan bisnis untuk penyerapan dan perdagangan karbon ya. Jadi inisiatif ini masih dalam tahap awal dan kami nanti akan coba develop terus ya. Dan sejauh ini kemajuannya juga cukup baik. Next. Nah ini beberapa penghargaan yang telah kami terima dalam bidang lingkungan hidup, sosial, dan governance ya selama 10 tahun terakhir. Next slide. Oke, jadi ini slide guidance kami tahun 2021. Jadi produksi tahun ini masih di 52-54 juta ton. Kemudian strip ratio masih di 4,8 kali. Target kami ini sesuai dengan mine plan dan mining sequence kami, dan secara bersamaan kami juga tetap akan melakukan disiplin biaya ya. Jadi target operasional tetap pada
kisaran 750 sampai 900 juta dolar tahun ini, dan juga target belanja modal itu sebesar 200 sampai 300 juta dolar gitu ya. Dan di slide terakhir mungkin next. Oke, jadi di akhir paparan ini mungkin saya akan menekankan sekali lagi ya, bahwa batubara merupakan industri yang siklikal, tapi fundamental jangka panjang pasar batubara tetap menjanjikan. Ini didukung oleh pertumbuhan di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kemudian juga dengan model bisnis kami yang terintegrasi, ini kami telah terbukti mampu bertahan di seluruh siklus batubara. Kemudian kami memiliki aset pertambangan batubara yang lengkap ya, yang mencakup keseluruhan portofolio produk batubara. Ini tentunya akan memberikan kami posisi yang kuat dan juga fleksibilitas gitu di pasar batubara. Selain itu, untuk bisnis non pertambangan batubara ini kami akan terus develop, dan ini telah memberikan kami basis laba yang solid ya untuk menghadapi fluktuasi industri batubara. Kemudian satu hal lagi yang terakhir adalah kualitas batubara Envirocoal yang kami miliki ya, itu memiliki kadar polutan yang sangat rendah, dan kami yakin ke depannya akan semakin banyak negara yang akan memanfaatkan batubara jenis ini sebagai bahan bakar karena lebih ramah lingkungan dan emisi yang dihasilkan juga lebih sedikit begitu. Jadi mungkin sekian paparan dari kami. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak dan mengikuti sesi presentasi ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Mira selaku moderator untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas presentasinya, pemaparannya, sehingga kami semua memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja perseroan baik dari sisi finansial maupun operasional. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami telah memilih pertanyaan dari Bapak dan Ibu, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dapat kami jawab pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Yusuf Yandi. Ingin bertanya, untuk Adaro Indonesia Q3, produksi dan penjualan Adaro bagaimana? Lalu prediksi kira-kira ASP-nya berapa pada bulan itu? Untuk pertanyaan ini mohon dapat bantu dijawab oleh Pak Henry dengan singkat dan jelas. Mungkin Pak, silakan. Oke, ya selamat siang. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini mengenai kuartal 3, kami perkirakan sampai akhir bulan ini berarti ya, produksi dan penjualan dari Adaro total akan mencapai 13 juta ton batubara. Untuk average selling price, kami masih butuh waktu untuk menghitungnya ya. Begitu Ibu Mira. Oke Pak, terima kasih banyak. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Steven Susilo. Pertanyaannya sebagai berikut, apakah perseroan memiliki rencana untuk mulai masuk ke industri EBT, mengingat sudah tidak dikeluarkannya lagi izin untuk membangun PLTU baru? Jika ada, rencana seperti apa? Mungkin Bapak Dharma bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan. Siap, Mbak Mira. Jadi intinya sih kami sangat tertarik ya, dan sudah ada beberapa inisiatif yang kami jalankan, antara lain ya, saya sebutkan beberapa, nggak semua, tapi contoh kita sudah ada MOU untuk meneliti potensi green hydrogen misalnya ya. Di sisi lain kita juga sudah banyak menaruh pembangkit listrik renewable, baik untuk membiayai kegiatan operasi kita juga, melistriki kegiatan operasional kita juga. Contoh kita saat ini sudah mau selesai nih bikin floating solar power plant di Klanis, di terminal kita. Ini sekitar 0,5 megawatt, dan ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini ya. Selain itu kita juga tentunya mempersiapkan diri untuk tender-tender renewable dari PLN dan pemerintah. Sebagai contoh kita salah satu dari 2 konsorsium yang lolos untuk waste to energy tender di Jawa Barat.
Di luar itu tadi juga seperti disebut ya Pak oleh Pak Diki mengenai water, ada water ini kita punya operasi yang lumayan banyak sekarang 1.670 LPS dan kami masih sangat aktif mencari proyek-proyek baru. Mungkin dari saya Mbak Mira. Terima kasih. Oke, baik Pak Dharma. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tirta Yansen. Dengan kenaikan batu bara yang mengalami all-time high mengikuti komoditi super cycle, apakah dari pihak ADRO punya target untuk penjualan batu bara yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya? Apakah boleh dijelaskan sales target untuk tahun 2001 serta country mana yang akan menjadi tujuannya? Untuk pertanyaan ini mungkin boleh dibantu dijawab oleh Pak Chia, kami persilahkan. Pak Chia masih mute, Pak Chia. Sorry, tadi mute. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Trauta. Jadi yang pertama-tama memang kami bersyukur sekali ini komoditi market batu baranya yang Papa katakan cukup tinggi ya, betul. Tapi jadi Adaro yang mungkin para investor juga tahu, kami kan sebenarnya harusnya buat sesuatu sesuai dengan perencanaan kita ya. Mengapa begitu penting ya? Jadi sebagai hal-hal yang prinsip untuk kita adalah produksinya akannya disiapkan sesuai dengan waktu market yang kita pandangan view market itu ya. Apakah ala-ala beratnya, orangnya, shipping ratio, rencana secara keseluruhannya itunya. Tentulah ininya kenaikan harga batu bara ini di luar dugaan banyak orangnya. Tapi kunci untuk kita adalah di dalam kondisi apapun ya, marketnya baik, kita harus mampu kirim sesuai dengan kita komitmen kepada customer kita. Itu sangat penting ya. Seperti kita tahu semuanya, kalau market sedang tidak baik, lemah, customer tidak jarang-jarang juga perhatikan sebab supply-nya banyak ya. Tapi malah customer yang begitu tight ya, customer sudah perhatian besar, itulah Adaro yang harus perform. Ya. Jadi kita tetap pakai prinsip-prinsipnya dengan kondisi walaupun marketnya naik, kalau suku kita bisa naik, tapi sangat faktor yang menentukannya cuaca, ala-ala berat, ya, yang apa mampu disupply enggak, yang sekarang itu ya. Jadi banyak faktor, tapi yang prinsip adalah kita masih sesuai komitmen ke customer dan banyak dituangkan di dalam guidance kita ya, di production guidance kita dan sales guidance kita masih di bawah range. Ini ya yang kita usahakan supaya Adaro tetap adalah untuk sebagai satu perusahaan yang sangat komit, yang sangat reliable, kondisi apapun ya. Ya, jadi ini yang mungkin prinsip-prinsipnya. Jadi nggak ada perubahan rencana dari aspek production. Ya, ke depan kita lihat ya. Ke depannya kita lihat market view bagaimana. Sekali lagi, yang penting kita harus komit ke customer kita. Yang penting kita perform. Ya, good mining practice-nya tetap terjadi. Apalagi di dalam pandemik itu, kita sangat perhatikan safety dan juga inilah kita punya risk orang kita ya, bukan sekitar komoditi naik, kitanya akan ikut naik dengan resiko-resiko yang tidak wajar. Itu yang tadi saya, mungkin yang untuk sales target ke negara-negara yang mana, ya mungkin Pak Henry bisa dijelaskan, ya negara-negara yang mana, apakah faktor diversification terjadi, long term customer kita pegang, malah kita harus lebih komit supaya kirim ke market-market yang kita udah kerja keras ya sampai hari ini, jadi kita punya key customer kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Chia. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai market distribution, ya kita terus menjaga keseimbangan dari market
portfolio kita di pasar. Dan dalam pemenuhan domestic market obligation kita pasti penuhi, dan bahkan kita lebih daripada yang diminta ya, minimum 25% kita supaya kita mengalokasikan lebih daripada 25% itu. Kalau untuk pasar ekspor sendiri, kita seperti yang Pak Syak sebutkan barusan, bahwa kita akan terus maintain customer yang ada di traditional market juga, seperti Malaysia, Jepang, Hong Kong, Korea, Taiwan ya. Namun juga terlepas dari itu, kami juga melihat potensi seperti negara berkembang ya, di China dan India, dan sesuatu yang menggembirakan adalah untuk kurun waktu 1 tahun terakhir ini harga penjualan ke negara-negara berkembang itu malah mengalami kenaikan yang sangat tajam, dan kami mencoba menangkap opportunity seperti itu. Jadi tahun ini di antara distribusi negara-negara tujuan ekspor, yang terbesar adalah ke China ya, ada kemungkinan 15% atau lebih, lalu Malaysia, India, dan seterusnya. Begitu saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang saya kira cukup gamblang dan jelas bagi penanya. Dan untuk pertanyaan terakhir dari investor retail Bapak Jonathan Daniel. Selamat siang Bapak Ibu, saya Jonathan sebagai investor retail ingin bertanya adanya beban pajak penghasilan sebesar $110 juta pada laporan keuangan kuartal 2 sehingga berdampak kepada bottom line net profit perusahaan. Apa penyebab beban pajak yang begitu besar? Terima kasih. Ini sudah pasti yang paling cocok menjawabnya adalah Pak Lukman. Dipersilakan Pak. Pak Lukman ada masalah koneksi ya, mungkin baru keluar ya, dan bisa masuk kembali. Barusan down koneksinya. Boleh diulang? Tadi ada down. Oke. Oh ya, baik. Saya Jonathan sebagai investor retail ingin bertanya adanya beban pajak penghasilan sebesar $110 juta pada laporan keuangan kuartal 2 sehingga berdampak kepada bottom line net profit perusahaan. Apa penyebab beban pajak yang begitu besar? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan. Jadi beban pajak yang ada di laporan keuangan terdiri dari 2 unsur, yaitu pajak yang terjadi pada tahun ini, dan yang kedua adalah pajak yang berasal dari deferred tax. Ya, nah pajak yang karena penjualan pada tahun ini itu adalah $145 juta atau naik sekitar $40 juta dari tahun lalu, 6 bulan yang tahun lalu. Nah, unsur yang kedua adalah memang di tahun lalu ada pengurang dari deferred tax yang cukup besar. Nah, ini diakibatkan karena adanya perubahan tax rate dari 25% ke 20%. Itu yang menyebabkan pengurangnya pada tahun lalu agak besar, sehingga sebenarnya kenaikan pajak dari penjualan batu bara masih cukup reasonable. Nah, faktor yang kedua tadi yang menyebabkan adanya sepertinya lonjakan yang cukup besar. Begitu dari saya jawabannya, Pak Jonathan. Okay. Semoga cukup jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak Lukman. Dan sekaligus menutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Energi Tbk. Mari bersama-sama kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Adaro Energi Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Adaro Energi Tbk, serta seluruh peserta yang hadir. Tidak lupa kami sampaikan,
Bagi para peserta Public Expose, mohon partisipasinya untuk dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara ini di tahun depan. Terdapat door prize menarik yang akan diundi dari kuesioner tersebut, dan untuk proses undian kami serahkan kepada panitia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Saya Mira Wulandari, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang. Selamat.